Berlatar di sebuah perbukitan berbatu di Timur Tengah tahun 1997, film dimulai dengan dua orang penjaga perbatasan yang sedang mengisi waktunya dengan bermain sebuah permainan. Tiba-tiba, mereka diserang oleh sebuah helikopter yang dilanjut dengan menyerang sebuah markas. Dari dalam, ternyata sudah ada 4 orang anggota Kingsman yang sudah mengamankan seorang yang dijuluki Sang Elang. Ia diancam harus mengatakan apapun yang ingin para anggota Kingsman ketahui sebelum hitungan 10. Dan jika ia tidak menjawab, angka 10 adalah angka yang akan Sang Elang dengar untuk yang terakhir kalinya. Setelah diancam dengan sebuah tembakan, ternyata Sang Elang menarik pin granat yang ada di tubuhnya dan membuat salah satu anggota Kingsman, yaitu James, mengorbankan diri untuk melindungi kawan-kawannya yang lain. Dan saat ini anggota Kingsman yang tersisa hanya 3 orang, yaitu Harry, Marlin, dan Lancelot. Film beralih dan berlatar di London. Di sana nampak Harry sedang memberitahu istri James bahwa James gugur dalam medan pertempuran. Sebagai bentuk penyesalan Harry, ia memberikan istri James sebuah medali keberanian dengan nomor telepon tertera di belakangnya. Dan sebagai tanda balas budi, istri James bisa menghubunginya kapanpun dia mau dengan mengatakan kepada operator sebuah kalimat rahasia, yaitu Oxford bukan broke. Maka Harry akan langsung mengetahui bahwa itu adalah istri James. Namun, istri James yang nampak belum menerima kematian suaminya, dia ingin suaminya kembali. Namun, karena hal itu mustahil, Harry kemudian memberikan medali tersebut kepada anaknya bernama Eggsy. Take care of your mum. All right. Kemudian kita dibawa pada sebuah perbukitan yang diselimuti salju 17 tahun kemudian di Argentina. Di sana nampak seorang pria tua bernama Profesor Arnold sedang disekap oleh sekawanan preman. Mereka mengatakan bahwa bos mereka ingin berbicara dengan Profesor Arnold. Dalam perbincangan tersebut, tiba-tiba ada seorang pria mengetuk pintu dari luar. Ternyata pria tersebut adalah Lancelot yang langsung membantai para preman tadi tanpa tersisa satupun. Setelah pertempuran itu selesai, tiba-tiba datang lagi seorang pria mengetuk pintu dari luar. Lancelot memeriksanya, namun wanita dengan kaki tajam itu bernama Giselle menghabisi Lancelot menjadi kue lapis, dan pria di luar adalah Samuel L. Jackson, atau dalam film ini berperan sebagai Richmond Valentine, atau kita sebut saja Tuan Valentine. Valentine ini sendiri adalah tipe orang yang suka muntah atau olab saat melihat darah, sehingga sebelum masuk, Giselle terlebih dahulu menutupi mayat di sana dengan sebuah kain. Everything is clean. Di sisi lain, Harry yang mengetahui Lancelot gugur langsung pergi ke toko pembuatan jas Kingsman untuk mengadakan rapat dengan anggota dan petinggi Kingsman lainnya untuk mengadakan seleksi guna menggantikan Lancelot. Dengan setiap anggota atau petinggi Kingsman mengajukan satu nama untuk dilatih dan diseleksi. Di lain tempat, film kemudian menunjukkan medali pemberian dari Harry yang sedang dipakai oleh Eggsy yang kini sudah remaja. Eggsy lalu dipanggil oleh sang ibu yang ternyata kini dia sudah mempunyai suami baru bernama Dean. Dean kemudian memerintahkan Eggsy untuk pergi keluar dan membeli popok untuk adiknya. Hal itu ditujukan agar Dean bisa bermesraan dengan sang ibu tanpa diganggu oleh siapapun. Eggsy kemudian pergi ke bar bersama teman-temannya. Di sana mereka diganggu oleh sekelompok pemuda dan menyuruh Eggsy beserta kawan-kawannya keluar karena Eggsy menceritakan hal jelek tentang Dean. Ternyata Dean sendiri adalah bos dari pemuda yang menyuruh Eggsy keluar itu. Saat di luar, ternyata Eggsy berhasil mencuri kunci mobil salah satu pemuda tadi dan kemudian membawa kabur mobilnya. Pemuda tadi kemudian menyadari mobilnya dicuri oleh Eggsy. Ia kemudian bergegas keluar dan memaki Eggsy. Eggsy yang tidak peduli dengan makiannya kemudian tancap gas membawa mobil tersebut kabur. Tapi tiba-tiba Eggsy dikejar oleh polisi hingga mobilnya tertabrak.
Eggsy kemudian menyuruh teman-temannya untuk kabur melarikan diri, sementara Eggsy ia nekat menabrakkan mobil tersebut ke mobil polisi di depannya, dan misi bunuh diri pun sukses dilakukan Eggsy. Di kantor polisi, Eggsy diinterogasi oleh salah seorang polisi. Setelah polisi itu keluar, Eggsy teringat dengan medali pemberian dari Harry. Ia kemudian menelpon nomor yang ada di belakang medali dan mengucapkan kata rahasianya. Dan seketika itu juga suara dari telepon tersebut menyuruh Eggsy untuk menunggu sebentar. Kita kemudian diperlihatkan pada polisi yang menginterogasi Eggsy yang sedang menerima panggilan. Saat polisi itu masuk lagi ke kantor, secara bersamaan Eggsy juga bebas dari kantor polisi tersebut. Di luar, Eggsy bertemu dengan Harry, dan ternyata Harry lah yang membebaskan Eggsy. Harry berkata bahwa ayah Eggsy lah yang telah menyelamatkan hidupnya. Mereka kemudian pergi ke sebuah bar dan Harry berbicara kepada Eggsy bahwa ia telah menyanyiakan kemampuan otak dan bakatnya dengan mencopet, memakai narkoba, dan menjadi pejabat alias pengangguran Jawa Barat. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba para pemuda yang mobilnya dicuri oleh Eggsy datang untuk membalas dendam. Harry berbicara kepada mereka, "Kuhargai kalian jika kalian mau meninggalkan kami dengan damai sampai kuhabiskan segelas bir ini." Akan tetapi, pemuda yang jangkorang ini melakukan kesalahan dengan mengultimatum Harry dengan ucapan, "Kau harus segera pergi kakek atau kau akan terluka." Dari situ Harry berdiri dan mengunci pintu sambil mengatakan kata-kata yang ikonik dari film ini, yaitu "Manners maketh man", atau dalam bahasa Indonesia artinya "hade goreng kubasa", dan terjadilah. Sesampainya di rumah, Eggsy langsung dihajar oleh ayah tirinya yaitu Dean. Eggsy dipaksa memberitahu bersama siapa dia di bar itu. Namun karena Eggsy sudah berjanji dan dia adalah pemuda yang menjunjung tinggi sportivitas, ia bertahan untuk tidak memberitahu kepada siapapun siapa itu Harry meskipun ia diancam dengan pisau oleh ayah tirinya. Harry yang mengetahui kejadian tersebut melalui alat penyadap yang ia tempelkan pada baju Eggsy mengancam Dean dengan akan melaporkan semua bukti kejahatannya supaya dia dipenjara seumur hidup. Akhirnya Eggsy dilepaskan dan disuruh Harry untuk menemuinya di toko jahit yang telah diberitahukan sebelumnya. Di luar rusun, Eggsy sudah ditunggu oleh anak buah Dean. Namun, karena Eggsy jago parkur tanpa spion, Eggsy pun dengan mudah lolos dari mereka. Malam hari sesampainya di toko jahit Kingsman, Eggsy sudah ditunggu oleh Harry. Eggsy diajak ke sebuah ruang ganti. Di depan cermin, Harry mengatakan bahwa dia melihat potensi dan sebuah kesetiaan dan kesiapan melakukan perintah. Harry juga menawarkan kepada Eggsy untuk menjadi seorang agen Kingsman. Eggsy menyetujuinya dan Harry kemudian menempelkan tangannya pada cermin di depan Eggsy. Ternyata ruangan itu adalah sebuah Ternyata ruangan itu adalah sebuah Ternyata ruangan itu adalah sebuah lift rahasia. Eggsy dibawa turun untuk menaiki sebuah kendaraan bawah tanah mirip kapsul yang mempunyai kecepatan yang super sekali. Kapsul itu membawa mereka ke sebuah kastil megah yang ternyata itu adalah markas Kingsman. Di sana banyak sekali mobil, pesawat, dan peralatan canggih. Di sana, Eggsy juga bertemu dengan kandidat lainnya yang akan diseleksi menjadi anggota Kingsman menggantikan posisi Lancelot. Terdapat 9 pemuda-pemudi London yang diseleksi dan hanya satu yang akan dipilih. Di sana, Eggsy berkenalan dengan Roxy, Charlie, Digby, Rufus, dan Amelia. Amelia, Exie. Hai Exie. Di lain tempat, kita ditunjukkan pada Tuan Valentine yang merupakan seorang pengusaha kartu SIM untuk handphone. Dia ingin sekali menyelamatkan bumi karena dia beranggapan bumi sedang kacau. Dia beranggapan bahwa semua ini disebabkan oleh para politikus yang tidak bisa bekerja dengan baik dan hanya bekerja untuk memenangkan pemilu selanjutnya. Tuan Valentine kemudian mengatakan bahwa dia sudah melakukan penelitian 2 tahun terakhir untuk menemukan solusi dari kekacauan ini. Dan dia menemukannya.
Dia menawarkan sebuah rencana kepada pria botak di depannya jika ingin dunia menjadi lebih baik. Pria botak yang entah siapa orangnya harus mendengarkan rencananya. Kembali pada aksi di markas Kingsman, saat pemuda-pemudi London ini beranjak tidur, tiba-tiba ruangan tempat mereka tidur digenangi air dengan volume yang sangat besar yang memenuhi seluruh ruangan itu dengan cepat. Marlin mengatakan bahwa ini adalah ujian pertama mereka. Dia mengapresiasi Charles dan Roxy yang mengetahui ada udara tak terbatas dalam lekukan toilet. Dan untuk Exy, Marlin mengapresiasinya karena mengetahui itu adalah cermin dua arah. Namun, mereka dianggap gagal karena melupakan kerjasama tim dan kepedulian satu sama lain. Karena ternyata ada satu orang yang tertinggal di dalam tergeletak tak sadarkan diri. Selanjutnya, kita diperlihatkan pada Harry yang sedang menunggu Prof. Arnold. Dia menanyakan siapa yang menculik Profesor Arnold dan membiarkan dia pergi begitu saja. Namun, Profesor Arnold tidak mengatakannya. Sampai akhirnya Profesor Arnold terdesak dan tiba-tiba meledak. Ternyata ledakan tersebut disebabkan oleh implan milik Tuan Valentine yang sudah dia tanamkan pada tubuh Profesor Arnold agar identitasnya di balik semua ini tetap terjaga. Setelah kejadian itu, Tuan Valentine menyuruh Grezel untuk mempercepat peluncuran produknya meskipun akan menyebabkan pembengkakan biaya. Kembali pada markas Kingsman, para kandidat Kingsman disuruh memilih satu anjing untuk mereka latih. Mereka harus menjaganya dan mengajarinya agar mereka, para kandidat Kingsman, juga ikut terlatih. Setelah semua memilih anjing mereka, kita diperlihatkan pada keadaan Harry yang sedang koma. Efek dari ledakan yang ia terima saat Profesor Arnold meledak. Di lain tempat, Tuan Valentine sedang menawarkan rencananya kepada putri dari Swedia dan Perdana Menterinya. Sampai sini, kita masih belum mengetahui rencana apa sebenarnya yang dimaksud oleh Tuan Valentine. Namun, ketika sang putri menolak rencana tersebut, Tuan Valentine menyuruh wanita dengan suku yang tajam itu membawa sang putri. Sementara, Perdana Menteri yang setuju dengan rencana Valentine kemudian menanamkan sesuatu pada bagian leher Perdana Menteri seperti yang dilakukannya pada Profesor Arnold. Harry yang sudah sadar setelah koma sekian lama bisa kita lihat dari rambutnya yang mulai memanjang, diberitahu oleh Marlin bahwa ledakan yang terjadi pada Profesor Arnold adalah akibat dari implan di lehernya. Setelah dilacak melalui IP, akhirnya mereka mengetahui bahwa implan tersebut terdaftar di perusahaan Tuan Valentine. Exy kemudian menunjukkan berita di televisi yang menayangkan Tuan Valentine berpidato bahwa dia akan memberikan seluruh orang kartu SIM yang diproduksi oleh perusahaannya untuk mendapatkan internet dan telepon gratis. Setelah itu, Harry kemudian memerintahkan Marlin untuk mencarikannya nama samaran yang cocok untuk diculik. Karena selama Harry koma, banyak sekali tokoh penting yang menghilang. Menuju latihan selanjutnya, Exy dan yang lain diberikan misi yang misinya adalah mendarat di sasaran tanpa terdeteksi radar. Jika mereka terdeteksi radar atau mereka melewatkan target, mereka akan dianggap gagal dan dipulangkan. Namun ternyata misinya tidak sesimpel itu, Ferguson. Marlin memberitahu bahwa di antara mereka ada yang tidak memiliki parasut di baju yang dikenakannya. Exy yang memiliki ide untuk berpegangan satu sama lain dan menarik satu persatu tali parasutnya. Hal itu bertujuan agar mengetahui siapa yang tidak memiliki parasut. Dan kemudian orang yang tidak mempunyai parasut bisa nebeng pada orang lain yang mempunyai parasut. Coming under the radar. Dari 6 kandidat yang tersisa, Hugo dan Digby tereliminasi karena tidak mendarat pada target sasaran. Sementara Rufus, karena keegoisannya membuka parasut terlalu cepat, dia dieliminasi karena terdeteksi radar. 3 lainnya, yaitu Charles, Roxy, dan Exy, lolos dari ujian kali ini. Namun, ternyata perkataan Marlin yang sebelumnya itu hanya sebuah jebakan. Sebenarnya, tidak ada satupun dari mereka yang tidak mempunyai parasut.
Malam harinya, Harry yang menyamar sebagai Mr. The First mendatangi jamuan malam bersama Tuan Valentine sekaligus memata-matai Tuan Valentine. Harry mengaku kekayaannya berasal dari properti dan saham. Namun karena curiga terhadap Harry, tanpa sepengetahuannya ternyata Tuan Valentine telah memasukkan gel pelacak nano dalam anggur yang diminum oleh Harry agar Tuan Valentine bisa mengetahui gerak-gerik Harry selama 24 jam dan mengetahui siapa Harry sebenarnya. Sesampainya di toko jahit Kingsman, Harry menyampaikan kepada Arthur bahwa dia tidak Sesampainya di toko jahit Kingsman, Harry menyampaikan kepada Arthur bahwa tidak banyak yang bisa dia temukan dalam pertemuan dengan Tuan Valentine selain video yang menunjukkan pelayan membawa majalah bertuliskan gereja di Amerika Serikat. Arthur kemudian berbicara kepada Harry bahwa daftar orang hilang terus bertambah termasuk putri Swedia yang kita lihat tadi. Ternyata, sang putri dan orang-orang penting lainnya yang hilang diculik oleh Tuan Valentine dan disembunyikan di ruangan bawah tanah yang entah di mana ruangan itu berada. Di sisi lainnya, seluruh orang di seluruh dunia mengantri untuk mendapatkan SIM gratis yang diproduksi oleh perusahaan Valentine termasuk Ibu Eggsy dan anak buah dari ayahnya. Di markas Kingsman, Merlin menghampiri Eggsy, Roxy, dan Charles untuk memberitahu misi selanjutnya yang disebut dengan pelatihan NLP in LP. Pelatihan itu sendiri adalah pelatihan untuk merebut perhatian individu yang terdapat dalam foto yang sudah dibagikan oleh Marlin kepada Eggsy, Roxy, dan Charles. Saat mereka sedang melakukan aksinya terhadap wanita yang ada dalam foto, mereka tiba-tiba dihampiri oleh seorang pelayan yang mengatakan bahwa mereka telah diberi obat bius di minuman mereka. Tidak lama berselang, mereka kemudian pingsan dan saat mereka sadar, mereka sudah terikat di sebuah rel kereta api dengan pelayan tadi menginterogasinya. Tiba-tiba, datang sebuah kereta dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kereta semakin mendekat dan Eggsy ditanyai tentang Kingsman dan Harry. Penculik tadi mengancam akan membunuh Eggsy seperti kedua orang lainnya yaitu Roxy dan Charlie karena memberikan jawaban yang sama seperti Eggsy. Namun, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa Eggsy memiliki jiwa sportivitas yang tinggi, Eggsy tetap diam dan kemudian... Saat Eggsy membuka mata, tiba-tiba penculik tadi berubah menjadi Harry dan mengatakan selamat kepada Eggsy bahwa dia telah lulus ujian ini sama seperti Roxy. Kemudian kita diperlihatkan pada Charlie. Sama seperti Eggsy, dia ditanyai oleh penculik itu mengenai Kingsman. Namun, Charlie dengan tega memberitahu apa yang dia ketahui tentang Kingsman dan hal itu tentu saja menyebabkan dia gagal dalam tes ini. Karena tes ini sebenarnya tujuan awalnya adalah untuk menculik mereka dan mengetahui kesetiaan mereka dalam keadaan terdesak. You're a bloody disgrace. Time to go home. Selanjutnya, kita diperlihatkan pada Tuan Valentine yang sedang mencocokkan tangannya pada sebuah mesin untuk mengaktifkan keamanan biometrik agar hanya dirinya yang bisa mengaktifkan mesin tersebut. Di lain tempat, Harry dan Eggsy berjalan menuju toko jahit Kingsman untuk mengukur jas yang akan dikenakan oleh Eggsy sebagai kenang-kenangan seandainya dia tidak diterima menjadi anggota Kingsman. Dan jas tersebut merupakan jas anti peluru. Jadi, seandainya Eggsy diterima menjadi anggota Kingsman, itu akan sangat berguna dalam setiap pertempuran yang dilakukan oleh Eggsy. Selagi menunggu ruangan ukur 1 selesai dipakai, Harry menunjukkan sesuatu di ruangan 3 pada Eggsy. Saat Eggsy menarik salah satu gantungan baju di ruangan tersebut, tiba-tiba ruangan tersebut terbuka. Di dalam ruangan tersebut, ternyata banyak sekali senjata-senjata canggih yang sering dipakai oleh agen Kingsman dalam setiap aksinya, seperti pistol, sepatu yang mengeluarkan pisau beracun, payung yang tembus pandang, shotgun, pulpen beracun, cincin listrik, dan korek yang bisa menjadi granat tangan. Setelah melihat-lihat, Harry kembali mengajak Eggsy untuk mengukur setelan jas yang akan ia kenakan di ruangan 1. Akan tetapi, mereka terkejut setelah yang keluar dari ruangan tersebut adalah Tuan Valentine yang sedang menjahit jas di sana. Tuan Valentine beralasan bahwa dia membuat jas ini untuk kepacuan kuda Ascot. Harry kemudian menyarankan jika ingin kepacuan kuda Ascot, Valentine harus memakai topi tinggi yang bisa dibeli di toko Lock & Co. Valentine kemudian menuruti usulan dari Harry dan membeli topi tinggi di toko Lock & Co. Ternyata di sisi lain, Harry sudah mengintai Tuan Valentine dan memasangkan sebuah chip pelacak beserta penyadap suara pada topi yang dibeli oleh Tuan Valentine. Kembali pada Eggsy dengan setelan jas rapih yang telah dibuatnya menemui Arthur di markas Kingsman. Arthur kemudian memerintahkan Eggsy untuk menembak anjingnya sebagai syarat terakhir menjadi anggota Kingsman.
Namun, Eggsy terlihat ragu-ragu saat akan menembak anjingnya. Ia kemudian mengembalikan pistol itu kepada Arthur dan Eggsy pun gagal menjadi anggota Kingsman. Di sisi lain, Roxy juga diperintahkan hal yang sama dengan Eggsy dan tanpa ragu-ragu menembak anjingnya sehingga Roxy diterima menjadi pengganti Lancelot. Welcome to Kingsman. Eggsy yang dinyatakan gagal kemudian kembali ke rumah, namun saat di rumah ia melihat ada luka memar di mata kanan ibunya. Seketika itu juga Eggsy mencari Dean dan berhasil menemukannya di pinggir jalan. Eggsy berbicara kepada Dean bahwa ia akan menghajarnya, namun saat akan keluar dari mobil, tiba-tiba mobil tersebut menutup kaca dan melaju secara otomatis. Ternyata mobil tersebut dikendalikan oleh Harry dan membawa mobil tersebut bersama Eggsy di dalamnya menuju rumah Harry. Di dalam rumah, Harry marah kepada Eggsy karena Eggsy membuang kesempatan besar yang ia berikan demi seekor anjing. Eggsy yang tidak terima kemudian balik memarahi Harry dan mengatakan bahwa Harry menembak seekor anjing demi mendapatkan pekerjaan. Harry menjelaskan bahwa sebenarnya peluru dalam pistol itu kosong. Batas keberanian seorang Kingsman harus diuji karena seorang Kingsman harus mampu membahayakan dirinya demi menyelamatkan orang lain, seperti yang dilakukan oleh ayah Eggsy dalam pertempuran terakhirnya. Dalam perdebatan tersebut, tiba-tiba Merlin menghubungi Harry dan memberitahu bahwa Tuan Valentine besok akan melakukan uji coba rencananya di gereja South Blade Mission Amerika Serikat. Jika percobaan ini berhasil, Tuan Valentine akan melancarkan misinya ke seluruh dunia. Singkat cerita, Harry sudah berada di sana menyusup sebagai jemaah gereja. Ternyata dia dimata-matai oleh Valentine melalui CCTV. Saat Harry sadar dan akan keluar, Tuan Valentine segera melakukan uji cobanya dengan mengaktifkan sebuah gelombang suara menuju kartu SIM yang terdapat pada HP setiap jamaah yang ada di gereja tersebut. Saat gelombang suara tersebut mencapai titik maksimal, tiba-tiba semua orang di dalam gereja tersebut seakan-akan terhipnotis dan melakukan pembantaian satu sama lain, termasuk Harry yang membantai orang-orang di sana. Infected, whether they have a SIM card or not. Setelah melakukan pembantaian, di luar Harry disambut oleh Tuan Valentine yang menjelaskan bahwa alat itu memicu gelombang neurologis yang mengaktifkan pusat tindakan agresif pada diri seseorang dan mematikan alam bawah sadar mereka, dan itu semua dipancarkan dari kartu SIM gratis yang diberikan oleh Tuan Valentine kepada seluruh orang di seluruh dunia. Valentine kemudian menembak Harry di bagian kepalanya sampai Harry meninggal. Hal itu diketahui oleh Eggsy, Marlin, dan Arthur yang melihatnya melalui layar Hal itu kemudian diketahui oleh Eggsy, Marlin, dan Arthur yang melihatnya melalui layar yang terkoneksi dengan kamera pada kacamata yang dikenakan Harry. Eggsy kemudian memberitahu Arthur tentang kejadian tersebut. Namun yang mengejutkan adalah setelah Arthur mengetahui Harry meninggal, respon Arthur terlihat biasa-biasa saja tanpa sedikit pun penyesalan. Eggsy kemudian menyadari sesuatu, yaitu ada bekas luka jahitan di leher Arthur seperti yang dimiliki oleh Profesor Arnold. Yang hal itu menandakan bahwa Arthur juga setuju dengan rencana yang akan dilakukan oleh Valentine, yaitu memusnahkan sebagian besar manusia menggunakan kartu SIM gratis sebagai pemicunya. Arthur kemudian mengajak Eggsy bersulang untuk pengorbanan Harry. Arthur kemudian mengajak Eggsy untuk menghormati pengorbanan Harry. Namun yang mengejutkan ternyata minuman tersebut sudah diberi racun oleh Arthur. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tanpa sepengetahuan Arthur, ternyata Eggsy sudah menukar gelas tersebut. Yang berarti saat Arthur menekan pulpen sebagai pemicu racun tersebut, Arthurlah yang keracunan dan dia pun meninggal. To Galahad. Setelah itu, Eggsy kemudian menemui Marlin dan Oxy dan memberitahu mereka bahwa hitungan mundur pemusnahan umat manusia oleh Tuan Valentine akan segera dimulai dalam 6 jam ke depan. Mereka kemudian pergi untuk menghancurkan salah satu satelit milik Valentine untuk memutus mata rantai dan menghentikan sinyal yang dipancarkan alat tersebut. Hal ini dilakukan untuk menahan rencana Valentine sehingga memberikan waktu untuk mereka bisa mengakses pusat kendali Valentine. Dan ternyata implan yang ditanamkan pada setiap leher donatur Valentine adalah alat penangkal gelombang dari kartu SIM itu sendiri. Selain itu, implan ini bisa memanaskan jaringan tubuh pemakainya dari markas Valentine. Sehingga dalam keadaan terdesak atau terdapat donaturnya yang akan berkhianat, Valentine tinggal mengaktifkan pemanas jaringan tubuh tersebut dan menyebabkan pemakainya meledak seperti Profesor Arnold.
Kembali pada misi penghancuran satelit milik Valentine, hal ini dilakukan oleh Oxy dengan balon udara yang akan membawa dia pergi menuju atmosfer bumi. Sesampainya di tepi atmosfer, balon udara itu akan meledak dan disitulah Oxy harus segera meluncurkan misilnya untuk menghindari ledakan dari balon udara tersebut. Di sisi lain, Eggsy bersiap untuk menyusup ke markas Valentine dan menggunakan undangan milik Arthur. Sesampainya di markas Valentine, Eggsy diperiksa oleh penjaga di sana dan dinyatakan lolos verifikasi CPNS. Sementara Marlin mempersiapkan peretasan pusat kendali milik Valentine sambil memberikan arahan kepada Eggsy dan Oxy. Di dalam, Eggsy berusaha mencari sambungan laptop untuk menyambungkan sistem Kingsman ke dalam sistem kendali Valentine. Setelah menemukan target sasaran, Eggsy langsung membius salah satu pengguna laptop dan memasukkan sebuah flash disk untuk menyambungkan sistem Kingsman ke dalam sistem komputer Valentine. Namun, yang mengejutkan adalah setelah berhasil melakukan hal itu, Eggsy dipergoki oleh Charles yang ternyata dia dan keluarga kayanya menjadi donatur untuk rencana Valentine. Kembali pada Oxy, dia hampir saja gagal menembak satelit itu karena salah satu balon udaranya pecah dan mengakibatkan gangguan keseimbangan sehingga Oxy sulit untuk membidik satelit. Dengan sedikit waktu dan ketenangan dan doa kepada Yang Maha Kuasa atas alam semesta dan seisinya, Oxy berhasil membidik satelit dan menembakkan misilnya. Oxy kemudian jatuh kembali dengan keadaan masih terjepit di alat pelontar misil. Mengetahui keberadaan Eggsy sebagai penyusup, Valentine kemudian mempercepat rencana pemusnahan massal ini menjadi 2 menit hitungan mundur. Eggsy sendiri berusaha keluar dari markas Valentine dengan Marlin sebagai navigatornya agar ia tidak tersesat dalam lorong. Eggsy berlari sambil menghadapi begitu banyak sekali anak buah Valentine yang menembaki dirinya, namun bukan tokoh utama namanya jika tidak selamat dari kejadian ini. Saat hitungan mundur hampir selesai, beruntung misil yang ditembakkan oleh Oxy berhasil mengenai satelit dan hal itu menyebabkan sistem kendali Valentine gagal berfungsi. Di sisi lain, Oxy berhasil melepaskan dirinya dari pelontar misil yang membuat dirinya bisa segera membuka parasut. Di dalam kapal, Marlin yang mulai dicurigai oleh para penjaga berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Kemudian datanglah Eggsy yang mengalihkan perhatian para penjaga sehingga Marlin bisa melumpuhkan semua penjaga. Setelah Eggsy berhasil masuk ke pesawat, Marlin mengatakan bahwa dia tidak bisa meretas mesinnya karena terhalang oleh pengaman biometrik. Mau tidak mau, Eggsy harus masuk kembali ke markas Valentine untuk memastikan Valentine tidak menyentuh mesin kematian tersebut. Namun, kali ini Eggsy masuk dengan perlengkapan senjata yang lebih lengkap. Valentine yang mengetahui salah satu satelitnya hancur menghubungi temannya bernama Iman untuk meminjam satelit miliknya dan kembali mengaktifkan sistem pemusnah massal tersebut. Selagi Valentine menghubungkan satelitnya, Eggsy kembali bergegas ke dalam markas dengan diikuti pasukan tambahan dari Valentine. Eggsy beraksi dengan payung anti pelurunya, namun salah seorang penjaga menggunakan shotgun dan berhasil menjebol payung tersebut. Dalam keadaan terdesak, Eggsy mengaktifkan bom tangannya yang menyerupai korek api dan berhasil meledakkan para penjaga. Akan tetapi, gempuran para penjaga tidak berhenti sampai di situ. Masih banyak para penjaga berdatangan mengepung Eggsy. Dalam keadaan terdesak inilah, Eggsy mendapatkan ide dan meminta tolong pada Marlin untuk meretas implan Valentine agar segera diaktifkan. Beruntung, Valentine bisa meretas dan mengaktifkannya sehingga semua donatur dan para penjaga Valentine meledak saat itu juga. Saat ini, tersisa Valentine dan sang asisten yang ternyata tidak menanamkan implan tersebut. Dan di saat bersamaan, satelit Valentine berhasil terkoneksi dan aktif kembali. Dan dimulailah proses pemusnahan massal ini oleh Valentine. Eggsy kemudian sampai di pusat kendali dan menembak ke arah Valentine. Namun, mereka berdua berhasil menghindar dan hal itu menyebabkan tangan Valentine tidak lagi menempel pada mesin yang membuat kekacauan berhenti sesaat. Grezel kemudian turun untuk melawan Eggsy dan dalam pertempuran tersebut, Eggsy tampak kewalahan melawan perempuan ini karena dia memiliki kelincahan dan bela diri yang sangat baik. Sementara Eggsy melawan Grezel, Valentine kembali menempelkan tangannya pada mesin dan membuat kekacauan di seluruh dunia kembali berlanjut. Eggsy kemudian menyerang Grezel dengan tongkat besi sebagai senjata, namun tongkat tersebut dengan mudah dicincang menggunakan kaki Grezel yang tajam. Di sisi lain terlihat ibu Eggsy dengan pisau di tangannya berusaha menghancurkan pintu kamar mandi untuk membunuh sang bayi. Beruntung, dalam pertempuran pamungkas menggunakan kaki, Eggsy berhasil menghindar dari serangan Grezel dan selain itu, Eggsy ternyata berhasil mengenai Grezel dengan pisau beracun yang terdapat di sepatunya.
Grezel kemudian terinfeksi dan meninggal. Sebelum ibu Eggsy berhasil membunuh bayinya dan seluruh dunia semakin hancur, Eggsy berhasil membunuh Valentine dengan melemparkan senjata yang terdapat pada kaki Grezel tepat menembus bagian vital tubuh Valentine. Valentine pun meninggal dan Eggsy berhasil menyelamatkan dunia dari pembunuhan massal. Di akhir film kita diperlihatkan Eggsy dengan jas Kingsman-nya menemui sang ibu yang sedang berkencan dengan Dean di sebuah kafe. Dean mengancam Eggsy dan menyuruhnya pergi. Namun, Eggsy kemudian mengunci pintu kafe tersebut sambil mengulangi apa yang dikatakan Harry di awal film, yaitu manners make man atau hade goreng kubasa. Shove your manners up your fuck. Di sisi lain, Oxy berhasil melepaskan dirinya dari alat pelontar. Di sisi lain, Oxy berhasil melepaskan dirinya dari alat. Di sisi lain, Oxy berhasil melepaskan dirinya dari pelontar. Di sisi lain, Oxy berhasil melepaskan dirinya dari pelontar. Di sisi lain, Oxy berhasil melepaskan dirinya dari